Halo pemirsa Jawa Positif, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Beberapa waktu yang lalu memang ramai menjadi perhatian publik ketika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak ke sejumlah minimarket di Surabaya dan mendapati adanya area parkir yang tidak dijaga oleh jukir begitu ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi ramai diperbincangkan oleh publik. Namun bagaimana perkembangannya sekarang? Karena memang sudah dilakukan beberapa tahapan, dilakukan juga penjelasan kepada publik terutama yang ada di Surabaya terkait dengan aturan-aturan yang ada di Surabaya, bagaimana parkir yang ada di minimarket modern tersebut harusnya dikelola dengan semestinya karena memang ada perdana yang harus diikuti pemirsa. Lalu bagaimana babak selanjutnya setelah memang pemerintah Kota Surabaya concern untuk memperhatikan lahan-lahan parkir yang ada di minimarket modern yang ada di Surabaya? Kita bahas dalam bincang-bincang hari ini pemirsa, dan tentunya kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pasca gaduh soal juru parkir liar dan polemik parkir gratis di area minimarket, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pastikan parkir gratis bagi masyarakat yang berkunjung ke minimarket. Tak hanya memastikan parkir gratis melalui Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo Surabaya, Eri juga mengingatkan agar setiap minimarket wajib menyediakan juru parkir. Sesuai dasar hukum Perda Nomor 3 Tahun 2018, setiap toko modern yang mengajukan izin usaha wajib menyediakan karyawan termasuk petugas parkir. Sehingga petugas parkir minimarket wajib mengenakan tanda pengenal parkir resmi agar tidak diisi jukir liar yang memungut tarif parkir kepada konsumen. Nah, ini kami sampaikan, wis lewat, 2020 wis mulai tangi. Ayo siap no pegawai yang ada petugas parkirnya. Di situ saya sampaikan. Sehingga ketika sudah berjalan itu ternyata banyaklah jukir-jukir liar yang sudah di tempat-tempat itu. Sehingga yang saya sampaikan, iki perjanjian yang dulu kita buat, perizinan yang dibuat, sehingga harus ada yang namanya petugas atau pegawai yang bertugas sebagai petugas parkir. Maka di situ kita ingatkan kembali. Karena apa? Teman-teman ini rata-rata manajernya baru, kepala dinas juga baru. Ini akhirnya apa? Gak ono komunikasi. Akhirnya podo gak ngerti, podo laline terkait aturan itu. Sehingga ini menjadi pembelajaran apa? Berarti pemerintah kota juga harus menyampaikan, mensosialisasikan bersama dengan toko modern. Dan maka saya berharap setelah ini sudah ada petugas parkir, maka insya Allah tetap gratis seperti biasanya. Saya sampaikan, dengan opsi berbayar dengan jumlah yang banyak itu, maka petugas parkir siap. Tak tunjuk ngabik lho. Nah, opsi berbayar itu sak mini. Nah, awamu gak gelem tidak menyediakan petugas parkir, maka iki rawan hilang kendaraan ini. Terus lewat buat tulis gratis hilang karena petugas parkir podo-podo kena ya Pak Dewi wong loro. Memastikan bahwa parkir di minimarket gratis ya, itu yang diharapkan oleh masyarakat. Loh, memang kan ya yang punya komitmen gratis atau tidak itu kan toko modernnya. Dan alhamdulillah loh, toko modern hari ini komitmen gratis tetap. Dan saya juga katakan dengan gratis tadi tapi tetap memberikan pegawai yang bertugas sebagai tukang parkir. Perjuangannya sudah seperti ini. Pengelola usaha minimarket yang tergabung dalam APRindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, berkomitmen menjalankan Perda Nomor 3 Tahun 2018 dengan menyediakan petugas parkir resmi dan menerapkan parkir gratis di seluruh minimarket di kota Surabaya. Sebetulnya kami dari APRindo mewakili APRindo, yaitu Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia. Sebenarnya kami kan dari awal diundang oleh Pemkot Surabaya untuk menjelaskan terkait Perda 2018 terkait pengelola usaha wajib menyediakan petugas parkir ya. Dari awal itu kami memang tidak tahuan kami terkait Perda itu, gitu, implementasi seperti apa, terus terkait legalisasi parkir gratis atau tidak itu seperti apa, gitu kan ya. Dari karena awalnya kami memang hadir di toko modern ini, hadir dengan komitmen toko komunitas yang menyediakan lahan parkir yang gratis, maka kita komitmen tidak memungut biaya parkir sama sekali ke teman-teman konsumen kita, gitu ya. Terus terkait dengan Perda itu, maka kami dari mewakili teman-teman retail bahwasanya kita membantu dan mensupport Pemkot Surabaya untuk memberdayakan lingkungan sekitar untuk menjadi petugas parkir resmi kami. Dengan Perda yang 2018 itu terjawab bahwasanya kita wajib menyediakan petugas parkir resmi dari perusahaan.
Lantas bagaimanakah realisasi di lapangan terkait babak akhir ini, khususnya dalam proses pemantauan secara langsung? Apakah masih ada minimarket yang tidak menggubris instruksi ini? Mengingat tak sampai 5% dari 800-an minimarket di Surabaya yang memiliki izin parkir. Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Pemirsa, mungkin Anda sekarang sudah tidak lagi melihat banyak minimarket yang sempat disegel begitu ya dengan pita kuning milik Satpol PP yang sempat menutupi area parkir dari banyak minimarket yang ada di kawasan Surabaya, imbas dari sidak yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Namun memang selang beberapa waktu kemudian, banyak juga yang sudah melakukan pengurusan izin dan menyediakan lahan parkir lengkap dengan jukir parkir resmi. Meskipun parkir tersebut juga tetap gratis begitu ya, dan ini yang juga menjadi tahapan-tahapan berikutnya. Lalu sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Bagaimana pandangan dari DPRD Kota Surabaya sendiri terkait dengan polemik parkir di minimarket ini? Karena jukir liar yang ada sebagian banyak ini, kemana mereka nantinya? Apakah mereka juga mendapatkan porsi atau bagian dalam mengelola parkir secara resmi di minimarket tersebut? Kami bahas di Bincang-Bincang kali ini. Tentu saja saya tidak sendiri, pemirsa. Di studio sudah hadir bersama saya ada Pak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, dan juga Pak Andri Arianto, pengamat kebijakan publik dari UINSA. Pak Eri, Pak Andri, selamat malam. Malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Tentu nanti saya akan banyak bahas terkait dengan polemik parkir, Pak, yang ternyata masih terus berlanjut. Bahkan ada pertemuan-pertemuan juga dari pihak Pemkot dengan asosiasi. Usai jeda, pemirsa, kami mulai bincang-bincang malam hari ini. Kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali di Bincang-Bincang, kita bicara masalah babak baru penataan area parkir minimarket. Saya langsung saja ke Pak Eri sebagai Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Pak Eri, kalau bicara tentang babak baru, setelah babak yang kemarin ribut, gitu ya, bisa dikatakan banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat juga. Sekarang sudah tahu banyak yang aturannya dan sudah banyak juga minimarket yang mulai melepaskan pita Satpol PP tersebut. Pandangan dari Pak Eri sebenarnya perkembangannya sudah sejauh apa nih? Ya, kami dari DPRD sebenarnya secara kerangka kebijakan itu selaras dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah kota, karena itu kan lahir dari keresahan masyarakat terkait dengan banyaknya jukir liar. Jadi apa yang kemudian kemarin menjadi kesepakatan antara para pengusaha toko swalayan bersama pemerintah kota untuk sama-sama patuh pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan berparkiran itu adalah, saya menyebutnya sebagai inilah babak baru penataan parkir di Kota Surabaya. Karena apa? Karena kita sudah berhasil memutus mata rantai bertahun-tahun kesalahan yang selama ini terjadi dan dinormalisasi oleh banyak pihak, oleh kita semua lah. Jadi normalisasi kesalahan yang sudah bertahun-tahun ini kemarin diputus dengan babak baru yang bagaimana? Yang pertama, jukir liarnya hilang karena nanti akan ada jukir resmi. Kemudian yang kedua, semua tempat lokasi usaha yang kita mulai dari toko swalayan ini sudah memiliki izin tempat parkir, sehingga nanti ada jukir resmi dan ada standarisasi pelayanan parkir, sehingga ini menjadi win-win solution. Nanti jukir liarnya hilang sesuai harapan masyarakat, dan tapi kemudian tetap ada jukir resminya, sehingga parkir tetap terjaga dengan baik, terkelola dengan baik, dan kemudian dunia usaha secara keberlanjutan usahanya juga pasti lebih nyaman karena dia komplai terhadap aturan yang ada di Kota Surabaya, sehingga ini menjadi milestone baru bagi penataan parkir di Kota Surabaya. Dan saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan untuk setelah ini kita lanjut ngegas penertiban di lokasi-lokasi usaha yang lain termasuk di tepi jalan umum. Pak Eri mungkin bisa refresh, mungkin ada pemirsa juga yang belum tahu secara detail gitu ya. Poin-poinnya saja Pak sebenarnya dari pengelolaan parkir resmi, termasuk yang mungkin kita sering akses adalah di minimarket modern ini. Poin-poin pentingnya seperti apa? Karena selama ini mungkin masyarakat merasa butuhnya ya parkir gratis saja, selesai gitu, itu saja gitu. Tapi ternyata kan tidak sampai di situ. Ya, jadi penataan parkir di lokasi usaha itu kan kerangkanya ada pada Perda nomor 3 tahun 2018. Di dalamnya itu mengatur soal kewajiban setiap lokasi usaha untuk memiliki izin tempat parkir. Nah, di dalam izin tempat parkir itu ada beberapa
yang dinamakan standarisasi pelayanan parkir. Apa itu? Di dalamnya ada penyediaan petugas parkir secara resmi. Kemudian ada lagi soal rambu-rambu parkir, kemudian ada soal pengaturan lalu lintas dan segala macam, termasuk bahkan ada soal bagaimana seharusnya di tiap tempat parkir itu ada untuk misalnya lokasi khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, itu semua ada di klausul-klausul pada izin tempat parkir. Nah, yang selama ini tidak dipatuhi oleh hampir semua toko swalayan. Hanya 3% sebelum rame-rame penertiban ini, hanya 3% dari 865 toko swalayan itu yang memiliki izin tempat parkir. Tapi alhamdulillah kemarin sudah 600 minimarket mengurus dan sudah terbit per kemarin itu sekitar 30 izin tempat parkir. Tapi ini bertahap, semuanya nanti selesai. Targetnya bulan ini sudah selesai semua, sehingga semua 865 memiliki izin tempat parkir dan di dalamnya ada petugas parkir, sehingga ini menjawab keresahan masyarakat yang kemudian menjadi bagian gunjingan publik selama ini ya, bahwa yang bermasalah itu jukir liarnya, kok yang ditertibkan minimarketnya. Nah, padahal pangkal masalahnya adalah ada pada minimarketnya. Kenapa minimarketnya tidak mengurus izin tempat parkir, sehingga dia tidak menyediakan petugas parkir secara resmi. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah, kesalahan yang kita normalisasi adalah minimarket ini kan sudah membayar pajak parkir, tetapi kok tetap diharuskan menyediakan petugas parkir. Nah, ini adalah kesalahan paradigma ya, karena minimarket ini setelah kita cek ternyata hanya membayar parkir itu pajak parkir per bulan 175.000 sampai 250.000 per bulan. Apakah dengan membayar 175.000 sampai 250.000 per bulan itu kemudian mereka abai terhadap keselamatan, keamanan para pengunjung yang di lokasi usahanya? Nah, ini kan harus diregulasi oleh negara. Maka negara hadir dengan penataan ini dan sudah ketemu win-win solution ini. Maka saya kemarin menyampaikan juga ke beberapa orang, ini memang sempat gerunjal-gerunjal di awal, tapi saya menyatakan ya ini akan indah pada waktunya, Mas. Oke, karena perubahan itu biasanya memang selalu ada gejolak lah, wajar begitu ya. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, dengan langkah-langkah dari Pemkot Surabaya termasuk juga yang dilakukan oleh Pak Eri Cahyadi baru-baru ini, tanggapannya gimana ya? Melihat manuver menegakkan aturan ini dengan cara-cara seperti ini, sebenarnya pandangan dari Pak Andri seperti apa? Ya, terima kasih, Mas. Jadi memang ada background, ada yang melatar belakangi kenapa mungkin wali kota melakukan itu dalam situasi yang kemudian shock mendadak ya. Shock terapinya mendadak ya. Tapi yang jelas itu khususnya untuk areal, untuk perparkiran di Surabaya itu, ini nggak tahu apakah rahasia umum atau desas-desus atau rumor aja di masyarakat, sehingga wali kota. Pertama itu di background-nya tentang ketidaktertiban administrasi. Baik bisa jadi oleh pengusaha ya untuk minimarket atau juga pada birokrasi di pemerintahan kota, ketidaktertiban administrasi. Yang kedua adalah rumornya kebocoran pendapatan. Yang ketiga baru tadi dikatakan oleh Pak Eri Irawan, itu soal pungli liar, pungli jukir liar ini ya. Jadi tiga itu yang menjadi background, dan menurut saya ini mungkin wali kota akan melakukan shock terapi, dan kemudian shock terapi itu membuka masyarakat semua. Wah, ternyata memang ada tindakan yang harus dilakukan oleh wali kota meskipun menjadi kasus di masyarakat, menjadi pro kontra, tapi ini juga keberanian menurut saya yang harus diapresiasi adalah keberanian wali kota. Ya nggak apa-apa kalau artinya tadi dijelaskan Pak Erin sebelumnya, sekarang pengusaha sudah tertib, sudah mau daftar dan sebagainya. Nah, daftarnya pengusaha ini kan juga harus ditertibkan administrasinya oleh birokrasinya juga. Nah, ini akan sia-sia kalau kemudian pengusahanya mau tertib, mau bayar, mau register baru, yang kemudian di ASN-nya tidak berintegrasi dalam penyatuan data itu. Itu jadi permasalahan, menurut saya permasalahan utamanya adalah ke depan adalah peningkatan kepatuhan, tidak rendah. Yang kedua adalah kalau memungkinkan adalah sistem pelaporan yang transparan. Yang berikutnya adalah integrasi datanya dari OPD. Jadi parkir ini permasalahannya secara policy dia tidak satu saja ya. Dia melibatkan dinas pendapatan, dia melakukan dishub, dia melibatkan Satpol PP. Artinya ini nggak satu dinas yang kemudian dia berkonsentrasi atau tugasnya itu ngurusi parkir saja, ini semua dinas. Sehingga menurut saya wah ini
ini kalau diseriusi ini sangat bagus sekali. Ya. Sangat bagus sekali, termasuk ketika mungkin hari ini mungkin masih panas, anget. Mungkin bulan depan kemudian kalau terjadi pungli lagi. Nah ini ada baru. Peringatan-peringatan itu benar dilakukan. Kali ini sudah benar diberitahu. Yang kedua adalah jika melakukan pelanggaran lagi, ditindak. Yang ketiga sampai pada tipiring ya, tindak pidana ringan. Dikenakan sanksi tipiring. Nah ini yang menjadi ujian. Ya. Jadi langkah bagus wali kota ini harus teruji nanti bulan-bulan berikutnya. Apakah bisa dikerjakan oleh staf pemerintahan dengan baik dan apakah juga bisa berkoordinasi dengan jajaran samping yang lebih baik. Gitu. Oke, jadi memang harus direspon juga oleh pihak pemerintah Kota Surabaya untuk bisa membuat ini jadi berjalan dengan seharusnya, nggak cuma dari pihak minimarketnya saja yang melakukan perizinan, tapi bagaimana juga pihak birokrasi ini juga merespon niat baik ini untuk menjadi sesuatu yang positif begitu ya. Termasuk warga Kota Surabaya juga mungkin yang juga bisa melihat apakah minimarket yang menjadi langganan Anda ini sudah menyediakan lahan parkir lengkap dengan juru parkirnya yang ada di sana. Sekarang mungkin kita sudah biasa lihat dengan rompi berwarna biru di beberapa minimarket. Kami lanjutkan usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Kebijakan pemerintah Kota Surabaya untuk mengingatkan minimarket-minimarket yang jumlahnya lebih dari 800 dan ternyata sebelumnya hanya tidak sampai 5% yang sudah memiliki izin terkait dengan pengelolaan parkir, ini harus juga bisa direspon positif, termasuk juga oleh birokrasinya. Saya ke Pak Eri kembali. Pak Eri, kalau bicara tentang masukan dari Pak Andri tadi, betul ya, berarti Pemkot memang harus sigap juga. Karena kan sekarang mungkin masyarakat juga tahu gitu standarnya, oh berarti harus ada jukir. Jadi kalau ada minimarket nggak ada jukirnya, sebenarnya ada kesalahan di sana gitu ya. Melihat ini kesigapan dan kesiapan Pemkot akan seperti apa? Ya, yang jelas tadi disampaikan oleh Pak Andri, ini kan paling penting adalah konsistensi kebijakan setelah ini. Dan bukan hanya terkait dengan lokasi usaha seperti toko swalayan atau minimarket, tapi juga ke titik-titik yang lain. Masih banyak PR sekali terkait dengan penataan parkir di Kota Surabaya ini. Mulai dari tepi jalan umum yang ada potensi kebocoran, tadi juga sudah disinggung sama Pak Andri, kemudian bahkan di parkir di sekitar instansi pemerintah. Nah kemarin misalnya di Rumah Sakit Dr. Suwandi itu sudah ditertibkan juga yang parkir kemudian meluber, kemudian ada potensi kebocoran, kemudian di beberapa titik yang lain juga sekarang dalam proses koordinasi kita dengan Dinas Perhubungan untuk ditertibkan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi juga begini Mas, ini kan kebijakan parkir, penataan parkir ini kan digenjot oleh Pak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi ini dalam sekitar 2 minggu terakhir ini mengguncang kenyamanan banyak orang, jadi mengguncang zona nyaman banyak orang. Istilah bahasa Jawanya itu banyak yang molet nih. Nah, banyak yang molet. Siapa saja yang molet? Yang pertama tentu jukir liar. Karena dia terancam eksistensinya yang selama ini meresahkan masyarakat tentu akan ditertibkan. Kemudian siapa lagi yang molet? Adalah para pelaku usaha. Dalam hal ini misalnya toko swalayan yang kemudian ternyata kita ketahui hanya 3% yang memiliki izin tempat parkir. Mereka kan tidak teregulasi dengan baik. Kemudian juga yang pasti juga nanti berdampak adalah pihak-pihak yang kemudian diduga terkait dengan potensi-potensi kebocoran PAD terkait parkir di Kota Surabaya. Karena retribusi parkir yang di tepi jalan umum ini dari tahun ke tahun hampir selalu tidak mencapai targetnya. Nah ini kemudian harus dievaluasi, tadi disampaikan oleh Pak Andri soal konsistensi kebijakan, kemudian pengawasan yang rutin, dan ini kemudian harus dilakukan atau diiringi dengan penegakan hukum yang terukur agar menjadi efek jerah bagi yang lain. Misalnya, bahkan kami mendukung misalnya jukir liar ditangkap, kemudian diangkut pakai Satpol PP, dibawa ke polisi untuk diproses. Itu bagian dari kita memberi shock terapi ya terhadap selama ini bertahun-tahun kita menormalisasi kesalahan ini, kemudian kita juga membiarkan uang masyarakat ini kemudian masuk ke lorong-lorong gelap yang tidak kita ketahui kemana dan tidak berkontribusi pada pembangunan Kota Surabaya. Dan bisa jadi jumlahnya sangat besar. Sangat besar, ya, sebenarnya. Saya ke Pak Andri lagi nih, Pak Andri. Ini kalau tadi Pak Eri bilang yang menghangat jelas dari juru parkir liar yang selama ini bisa mendapatkan pemasukan dari kalangan pengusaha juga begitu ya. Sebenarnya solusinya akan seperti apa harusnya begitu? Kalau izin oke lah, pengusaha harus bisa memenuhi gitu ya kewajibannya.
Bagaimana dengan jukirnya? Apakah memang harus diangkut, dilaporkan polisi, atau sebenarnya harus bermitra atau gimana nantinya? Ya, tadi saya kurang satu ngulang itu soal sosialisasi itu, baik oleh minimarket maupun oleh pemerintah kota. Yang jelas minimarket itu begini, relatif tapi tidak semua, tapi relatif besar itu bukanya 24 jam. Betul. Dan itu kalau dibagi 3 shift aja 8 jam itu membutuhkan minimal sekurang-kurangnya 3 juru parkir. Nah itu terserah pengusaha bisa melakukan negosiasi dengan siapapun. Karena yang pasti begini, sebetulnya itu kebijakan pengusaha untuk menggratiskan parkir itu kan sebetulnya untuk memicu orang ke belanja ke tokonya gitu. Jadi itu memang hal yang logis. Saya buka toko, tetangga saya juga buka toko. Kok ramai tetangga saya? Iya, tetangga saya bebas parkir. Itu kan. Terus kemudian kok toko saya banyak dapat tekanan atau teror dari sesuatu gitu misal. Kok sebelah enggak? Oh ternyata sebelah itu bisa merangkul banyak kelompok. Bisa dari orang yang direkrut sekitar wilayah itu, atau juga mungkin ada jukir yang lalu kemudian bisa dilakukan kontrak dengan baik, atau juga nambah siapa lagi yang bisa memberikan itu. Jadi itu semuanya sih strategi manajerialnya dari strategi bisnis juga. Strategi bisnis. Yang pasti parkir gratis nggak gratis itu pengusahanya bayar. Bayar maksudnya sebagai pajak ya, dia bayar. Cuman kalau mau digratiskan mau enggak itu kan strategi bisnis. Belanja di tokoku. Orang ke hotel juga gitu, nggak bayar parkir. Di hotel ini parkir gratis. Yang sebetulnya pengusahanya itu bayar. Nah itu saya kira persaingan usaha itu normal-normal saja selama itu dilakukan sosialisasi dengan baik. Sosialisasi tidak hanya pada beban Pemkot ya, juga beban pengusaha juga. Jadi sama-sama sosialisasi. Lebih-lebih aparatus Satpol PP Surabaya gitu yang juga memperlakukan itu sosialisasi biar kesannya tidak ini opera-opera habis gitu berikutnya nggak ada sosialisasinya apa ini tahapannya gitu. Jadi jangan sekarang panas tiba-tiba besok-besok diem hening tapi nggak ada kelanjutannya gitu ya. Saya ke Pak Eri lagi ya Pak Eri. Kalau tadi yang dibilang ya yang sangat terdampak tentu adalah jukir liar gitu ya dan juga pengusaha. Apa kira-kira jukir liar kabarnya juga sudah ada yang kelompok masyarakat ini yang bertemu juga untuk melakukan pendekatan dan ini mungkin juga menyampaikan gimana nasibnya setelah ini. Apa yang mungkin direspon dari DPRD? Ya kalau skema yang kemarin kita tawarkan adalah jukir liar yang selama ini ada di minimarket itu sepanjang dia merupakan warga sekitar itu ya kalau bisa kita harapkan diakomodasi menjadi bagian dari petugas parkir resmi sehingga memberdayakan warga sekitar. Memang itu penting karena bagian dari tadi disampaikan oleh Pak Andri juga selain untuk menjaga parkir bagian dari upaya perusahaan menjalin harmoni sosial dengan masyarakat sekitar. Nah itu kemudian apakah nanti akan ada rekrutmen terkait dengan jukir resmi dari minimarket yang selama ini belum ada jukirnya sama sekali ya. Kan ada beberapa minimarket yang nggak ada jukir liarnya juga nggak ada jukir resminya kan ya, ada. Nah, itu silakan tentu kita serahkan pada mekanisme internal perusahaan ya bagaimana dia melakukan rekrutmen tentu mereka punya strategi tersendiri terhadap bagaimana melakukan rekrutmen karyawan-karyawan baru. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Andri, bagaimana dengan keadaan atau keberadaan jukir resmi ini tentu kan masuk overhead cost mereka. Nah, ini bagaimana mereka menghitung, ini bagian dari kalkulasi bisnis mereka. Ini mereka mau, kan kemarin kita challenge sih, Aprindo minimarket silakan hitung nih. Silakan hitung potensi parkir di situ berapa, kemudian bayar pajak parkir berapa, kita mau transparan, kita dukung dengan digitalisasi misalnya. Silakan dihitung, kalkulasi, mau tetap bayar atau mau gratis, itu bagaimana minimarket menyikapi. Nah, kalau bagian dari mereka memberikan servis ke konsumen ya tentu akhirnya mereka memutuskan gratis. Karena ini kan terkait dengan persaingan bisnis juga. Misalnya ada satu minimarket dia memutuskan kebijakan berbayar parkirnya. Tentu ketika minimarket lain gratis tentu akan lari ke sini semua. Nah, ini bagian dari bagaimana kita menciptakan keseimbangan baru dalam bisnis atau kesualian di Surabaya ini yang kemudian tetap mengkomplai pada aturan dan masalah jukir liar ini kita atasi. Jadi sebenarnya sarannya kalau bisa dari warga sekitar toko tersebut begitu ya. Meskipun mungkin yang di pandangan masyarakat selama ini
nggak dari warga sekitar sih jukir-jukir liar itu sebenarnya, mungkin Ya, dari wilayah-wilayah ada lain. sebagian gitu yang ya. warga sekitar memang, tapi ada sebagian juga tidak. Oke, Ya. termasuk juga mungkin ini merespon bagaimana kondisi UMKM yang berjualan juga harapannya dari warga sekitar, sekitar, situ, ya. kan. Jadi toko itu ada manfaat langsung untuk warga sekitarnya, Ya. termasuk bagaimana bisa mengelola parkir. Baik, tapi bagaimana juga ketika perda ini ada, lalu ternyata faktanya memang persentase pengurusan izin ini memang masih sangat kecil jumlahnya, dan bagaimana ke depannya nanti apakah perda-perda ini tetap bisa diawasi betul dan bahkan merambah ke area-area lain, tidak hanya ke minimarket modern saja. Usai jeda pemirsa, kami lanjutkan dalam bincang-bincang. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, kami masih membahas terkait dengan perparkiran ini ya, yang ada di minimarket modern, terutama yang ada di Surabaya. Perdanya ada, aturannya jelas, dan itu yang seharusnya memang sudah dipahami oleh kalangan pengusaha dan bisa diterapkan termasuk di toko-toko minimarket modern ini. Saya kembali ke Pak Erik kembali. Pak Erik, kalau dari kita melihat mundur track record yang ada kan memang ternyata yang mengajukan izin masih sangat kecil begitu ya selama berjalan sudah bertahun-tahun ini. Nah, sekarang ada gebrakan dari Pak Wali Kota untuk bisa mendorong mereka melakukan izin. Akankah ini mencapai 100% atau gimana nih pandangan dari Pak Erik? Ya, otomatis kita optimis ya ini bisa 100% karena jika tidak tentu mereka akan mendapat konsekuensi terhadap potensi pelanggaran perda. Jadi ya justru yang ketika para pengusaha ini tidak mau comply pada aturan, mereka akan rugi sendiri sebenarnya. Karena kan ketika disegel misalnya lokasi parkirnya tentu juga akan menyulitkan orang untuk berbelanja. Maka kemarin ada beberapa keluhan juga misalnya dari proses segel itu kan omset mereka turun. Ya. Tapi ini kan jangan kemudian dibolak-balik paradigmanya adalah misalnya yang disalahkan pemerintah kota dan DPRD misalnya dengan dorongan untuk penertiban parkir liar. Tapi justru adalah karena kesalahan para pengusaha sendiri yang tidak mau mematuhi izin tempat parkir. Kan kita tidak bisa misalnya membiarkan sebuah pabrik misalnya ya dia melanggar peraturan soal lingkungan, tapi kemudian disegel, kemudian pabriknya tutup, kemudian menyalahkan pemerintahnya, kan nggak bisa gitu. Karena dia sudah mencemari lingkungan misalnya begitu kan. Sebenarnya sama kan kurang lebih. Cuma ini potensinya adalah bukan pada lingkungan tapi pada kerawanan sosial sama kemudian masalah jukir liar yang tidak tertangani, masalahnya di situ, sehingga hadirlah perda ini. Karena memang beberapa waktu belakangan ini muncul pemberitaan bahwa pengusaha minimarket merugi hingga 40% Ya, bahkan 40%. ketika minimarket disegel. Tapi bukan berarti ini harus kita langsung menuding pemerintah begitu ya yang salah, tapi bagaimana aturan ini bisa dijalankan. Justru dengan hadirnya penertiban ini nanti ada jukir resmi, kemudian masyarakat semakin nyaman berbelanja, tentu kinerja minimarket penjualannya akan juga tumbuh, bahkan mungkin bisa melebihi yang kemarin karena semua sudah tertata rapi dan aman, nyaman, orang sudah happy dengan kebijakan baru ini. Gitu. Kalau Pak Andri mungkin melihat sebenarnya kalau bicara tentang kebijakan ini dengan detail-detail yang tadi disampaikan oleh Pak Eri Rawan, memberatkan nggak sih Pak untuk pengusaha? Apakah memang sudah seharusnya seperti itu untuk lahan parkir yang sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya di minimarket modern, paling untuk motor bisa 10-20, mobil mungkin aja 5-10 seperti itu. Iya, itu secara ini dulu lah, secara apa ya bisa dibilang mungkin filosofi awalnya ya. Itu bahwa kebijakan parkir ini kan jelas satu adalah untuk menata. Untuk ya sekurang-kurangnya tidak terjadi kemacetan. Ya. Yang kedua itu kan bahwa konsumen itu kan mengeluarkan mengeluarkan uang untuk bayar parkir. Yang dibutuhkan dari itu semua kan sebetulnya juga kita bersama-sama semuanya masyarakat bahwa jangan menggunakan kendaraan pribadi karena kos parkir itu semakin tinggi sehingga ya itu normal saja terjadi di banyak-banyak negara yang lain selain Indonesia. Ini penting. Kenapa parkir itu harus diseriusi karena isu kebocoran itu? Karena duit yang dihasilkan dari parkir ini kan kemudian kembali ke masyarakat dalam bentuk program yang lain. Nah bagi masyarakat kalau rumahnya ya radius 1 kilo dari toko itu ya mungkin daripada bayar parkir tak jalan kaki aja sehat. Nah semua ini punya tujuan, semuanya punya tujuan. Biaya untuk penarikan parkir itu dibutuhkan
negara dalam ini Pemkot untuk pembiayaan yang lain, kesejahteraan sosial yang lain. Salah satu pendapatan untuk kesejahteraan sosial. Yang kedua kan masyarakat karena di mana-mana harus parkir ya, kita juga mengajak budaya untuk penggunaan transportasi publik supaya nggak terlalu banyak kos parkir. Yang ketiga itu kan ya ini semua kan baik untuk kita semua. Ya. Jadi itu tidak bisa saling menegasikan atau menggugurkan satu sama lain. Parkir tetap ada karena itu kebutuhannya untuk kesejahteraan sosial bersama, salah satu pendapatan. Yang kedua, parkir juga berbayar, kok di mana-mana bayar sih, di mana bayar. Itu juga kita mendidik masyarakat bersama, termasuk saya juga, untuk tidak menggunakan, sering menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan motor pribadi. Dan untuk lebih sehat ya sudahlah, jalan kaki aja lah, kalau radiusnya 1 kilo, kan nggak perlu parkir juga. Baik. Gitu. Tapi kalau bicara tentang kebijakan ini, saya ke Pak Heri kembali. Akan digas lagi nggak nih untuk mendorong Pemkot untuk memantau juga kalau oke lah sekarang kondisinya di minimarket mungkin sudah bisa jelas running gitu ya, sudah bisa sesuai dengan aturan yang ada. Titik-titik mana lagi yang akan menjadi perhatian Pak? Karena kalau kita lihat mungkin masyarakat Surabaya termasuk yang tahu sekarang nggak cuma minimarket yang luber-luber ke jalan justru parkirnya. Kafe misalnya seperti itu yang biasanya malah sampai kemana-mana dan sudah banyak juga kafe 24 jam di Surabaya. Akankah ini akan sampai ke sana nantinya? Ya, nanti tentu peta jalannya itu ada 2 skema besar sebenarnya soal penataan parkir. Yang pertama adalah penertiban parkir di ruang milik jalan, di tepi jalan umum itu yang seperti di Jalan Tunjungan, Jalan Ebong Malang, dan beberapa titik yang lain. Ada 1.496 titik parkir tepi jalan umum di kota Surabaya ini. Kemudian skema yang kedua adalah penertiban atau penataan parkir terkait dengan di luar ruang milik jalan. Ini yang di lokasi-lokasi usaha, misalnya di kafe, tadi disebutkan di restoran, ada di toko swalayan termasuk. Tentu toko swalayan ini menjadi inisiatif awal yang kemudian harus terus dilanjut di lokasi-lokasi usaha yang lain. Jadi ini bagian dari penataan parkir yang tentu nanti harus sesuai aturan. Misalnya di izin tempat parkir itu kan ada soal ukuran, kemudian ada soal berapa satuan ruang parkir yang harus memiliki izin tempat parkir. Itu juga ada aturannya. Jadi tidak semua lokasi usaha punya izin tempat parkir. Misalnya ada penjahit itu ada 2 motor hanya untuk pegawainya, tentu juga tidak memiliki izin tempat parkir karena ada aturannya di situ, ada satuan ruang parkir namanya istilahnya. Jadi yang memenuhi memenuhi persyaratan pada satuan ruang parkir inilah yang kemudian menjadi sasaran penataan parkir. Nah, tentu kalau kita melihat secara umum, secara general aja, sampling di toko swalayan saja mungkin hanya 3% kan yang punya izin tempat parkir. Mungkin juga hal yang sama juga ada di lokasi-lokasi usaha yang lain. Kita belum cek datanya, tapi kira-kira juga masih belum banyak yang memenuhi izin tempat parkir ini. Tentu ini juga akan menjadi bagian dari penataan. Dan kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah soal izin parkir di tepi jalan umum, karena ini juga menjadi keresahan, jukir liarnya masih banyak. Yang di tepi jalan umum itu kan ada yang resmi dari Dishub, tapi ada tepi jalan umum yang kemudian ini bukan petugas resmi Dishub. Nah, ini juga masih banyak, karena seharusnya di Surabaya ini mestinya lebih dari 1.496 titik tepi jalan umum. Jadi ini perlu perlu dievaluasi sama Dishub. Bahkan jika tidak melanggar aturan soal larangan parkir, itu sebenarnya Dishub harus melegalisasi saja yang masih liar-liar ini, yang di tepi jalan umum tapi yang masih liar, sepanjang dia tidak ada di zona larangan parkir. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Jadi ini kalau semuanya ditata, Surabaya akan menjadi prototip dalam penataan parkir secara nasional. Karena sebenarnya bicara soal Perda, peraturan daerah, Perda nomor 3 2018 soal penyelenggaraan perparkiran itu sama persis isinya dengan perda-perda lain di seluruh Indonesia, hampir sama persis. Saya tadi sampling misalnya 20 kabupaten kota di Jawa Timur dan luar Jawa Timur, isinya persis perdanya. Kurang lebih soal izin lokasi parkir, izin tempat parkir, penyediaan petugas parkir, dan lain-lain, termasuk mengganti kehilangan jika ada kerusakan dan lain-lain, itu persis isinya. Nah, kenapa Surabaya berani dalam mendobrak tatanan sosial yang selama ini salah, berani mendobrak normalisasi kesalahan yang selama ini kita lakukan, yang kita abaikan selama bertahun-tahun. Ini yang perlu kita apresiasi dari sisi keberanian pemerintah kota dan wali kota, tapi tentu syaratnya tadi disampaikan Pak Andri, konsistensi kebijakan sama pengawasan yang terukur. Karena memang kita juga melihat mungkin di kota-kota lain rasanya juga belum ada yang membuat gebrakan seperti ini untuk bisa menegakkan aturannya. Usai jeda pemirsa, kami akan lanjutkan lagi bincang-bincang. Kami akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam bincang-bincang. Memang kalau bicara tentang parkir, kita sebagai warga rasanya di mana kita memarkirkan kendaraan dan di sana ada juru parkir, maka kita akan membayar. Tapi uang yang kita bayarkan ini apakah memang sudah masuk secara benar, legal ke bagian dari pendapatan daerah di kota tempat kita tinggal atau sebenarnya masuk ke kantong juru parkir liar. Nah ini yang juga menjadi pertanyaan. Nah, Surabaya sudah mulai melakukan upaya untuk bisa menegakkan aturan, termasuk dimulai dari penegakan aturan Perda ini di minimarket. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, kalau bicara tentang potensi parkir kan memang sangat besar gitu ya. Kendaraan banyak gitu ya, meskipun kita upayakan untuk tidak menggunakan kendaraan kemanapun, tapi banyak kendaraan dan titik parkir rasanya sekarang nggak ada area kosong yang nggak ada jukirnya gitu. Sebenarnya apa yang menjadi kunci pemerintah Kota Surabaya untuk bisa membuat parkir ini menjadi memberikan kontribusi besar untuk penghasilan daerah? Ya, jadi pertama-tama mengatur tata kelola perparkiran yang kemudian dianggap ideal itu memang tidak mudah, seperti membalik tangan. Bahkan Surabaya pun belum ya? Bahkan Surabaya belum. Itu harus pelan-pelan ya. Ambil misal contoh elektronisasinya di parkir pakai tap kayak atau apa itu juga itu sempat dilakukan di ya, meskipun juga masih ada beberapa penolakan dari banyak orang. Artinya ini harus jalan bersama, saya kira harus jalan bersama itu. Nah tadi saya sampaikan ini bukan hanya tugas Pemkot, ini juga tugas masyarakat. Lebih-lebih juga tugas para pengusaha atau pelaku bisnis yang ada di Kota Surabaya. Ada satu hal yang penting menurut saya yang perlu disosialisasi dalam waktu dekat adalah hak konsumen. Hak konsumen parkir. Misalnya haknya apa itu? Ambil contoh tadi disampaikan Pak Eri Irawan mengatakan bahwa kita ini berapa persen sih minimarket yang sudah berizin untuk parkir. Ternyata masih sangat kecil sekali. Nah, itu pengusaha ya, lebih-lebih konsumen ini malah nggak ngerti sama sekali itu. Itu yang menurut saya, waduh ini berat juga kalau sosialisasi ke masyarakat ini kemudian tidak nyambung, tidak dimengerti. Padahal konsumen bayar loh kalau bayar. Gitu ya. Nah, konsumen termasuk ketika konsumen itu melakukan pembayaran parkir, dia dengan sadar ini bantu kita bersama loh. Ini bantu. Jadi dengan kesadaran bukan karena nggak tega nih tukang parkirnya, jukirnya sudah tua ini kasihan. Nggak seperti itu yang kita minta. Bahwa uang yang dikeluarkan oleh konsumen semuanya dalam bentuk apapun itu adalah saling membantu. Kita untuk saling membantu. Tidak karena kasihan dengan juru parkirnya, tidak karena kasihan dengan. Tapi ini untuk masyarakat Surabaya pada semuanya. Nah, sisi yang lainnya bahwa dikatakan ada rumor tadi saya di awal katakan soal kebocoran parkir. Ya, ini juga harus teruji ketika sistem ini akan jalan. Ada peningkatan pendapatan dari perparkiran. Nah kalau itu sudah ditertibkan, sudah disok terapi sama wali kota, sudah dilakukan integrasi semuanya, nggak berdampak sama peningkatan pendapatan ya omong kosong juga. Jadi itu yang jadi menurut saya paling penting pertama itu hak konsumen ya, harus sosialisasinya harus jelas hak konsumen parkir. Tadi disampaikan sama Pak Eri Irawan mengatakan bahwa ini termasuk asuransi untuk kehilangan kendaraan. Ya konsumen tuh kalau motornya hilang dicuri ya kriminal gitu, itu sudah gak mikir asuransi, mikirnya sok. Iya, kita udah merasa lemah aja. Udah lemah saja gitu loh. Itu terus kalau konsumen yang kehilangan motor atau kehilangan kendaraannya, terus kemudian lapor ke siapa? Lapor ke jukirnya ya bingung. Ya. Terus lapor ke pengusaha, terus gimana ini? Ya padahal makanya hak konsumen itu termasuk dijelaskan semua. Terima kasih pada konsumen yang sudah membayar untuk kebaikan, termasuk bagaimana ketika seseorang di Surabaya, warga kota Surabaya kehilangan kendaraan bermotornya karena parkir. Nah itu menjadi sosialisasi. Kalau itu jadi sosialisasi, konsumen akan merasa wah yaudah dengan keikhlasannya itu memberikan dan itu memberikan pendapatan yang signifikan. Asumsinya begitu secara linear. Nah jeleknya nanti akhirnya malah gampang sekali kita kehilangan gitu ya. Iya, saya khawatir ini peningkatan kriminalitas. Nah, ini yang mungkin juga perlu ditanggapi Pak Eri. Kalau bicara tentang minimarket memang harus ada jukir resminya. Termasuk ini mencegah untuk jangan ada kehilangan gitu ya. Karena selama ini kalau kita tahu minimarket sejauh ada tulisannya bebas parkir, nggak ada tukang parkirnya itu udah sempurna gitu. Padahal enggak. Karena ada potensi kriminalitas juga di sana. Dan ini harus ada jukirnya. Hak-hak dari kita yang mungkin parkir di sana padahal kita nggak membayar karena parkir gratis sebenarnya
seperti apa? Ya, itu sebenarnya kan tidak mengurangi terkait dengan kewajiban toko swalayan ini untuk mengganti kehilangan atau kerusakan jika ada hal-hal yang tadi disebutkan. Itu kan sudah ada di klausul pada izin tempat parkir. Karena sebenarnya itu kan diasumsikan, Mas. Jadi diasumsikan konsumen membayar. Diasumsikan konsumen membayar, kemudian ditaksasi, dihitung 10%-nya masuk pemerintah kota. Nah, misalnya tadi angka 200.000 ya, 200.000 itu berarti dia 1 bulan itu mengkalkulasi 2 juta pendapatan parkir di lokasi usahanya. Tapi kan ini dia diputuskan gratis, tapi tetap kemudian 200.000-nya dibayar ke pemerintah kota. Nah, tapi ini tentu tidak menghilangkan kewajiban dia untuk menyediakan petugas parkir, dan tentu di dalamnya ada klausul soal mengganti kehilangan dan kerusakan ini. Karena bertanggung jawab dengan keamanan, dengan keamanan, dan itu juga sebenarnya bagian dari angka 200.000 ini kan muncul bukan tiba-tiba, tapi karena perhitungan konsumen yang akan membayar jumlahnya 2 juta. Nah, itu seharusnya nanti mekanismenya tentu akan diatur secara teknis, dan yang pasti ketika ada izin tempat parkir, ada petugas resmi, itu nanti ada pembinaan dari Dinas Perhubungan soal bagaimana standarisasi pelayanan parkir, keamanan, cara mengatur, dan segala macam, sehingga semua teregulasi dengan baik. Dan kita bisa berkaca pada beberapa lokasi restoran yang sudah tertib, punya izin tempat parkir dan punya jukir resmi, itu zero kehilangan dan zero kerusakan, karena dia memang ada standar pelayanan minimalnya lah, SOP-nya bagaimana pelayanan parkir sehingga semua menjadi aman dan tidak ada kerusakan-kerusakan tadi. Ya, ini kan berarti keuntungan untuk konsumen juga, menjadi citra baik juga untuk pengusahanya juga, begitu ya, dan suasana di kota Surabaya pun juga menjadi kondusif gitu, karena jangan sampai gara-gara parkir gratis tapi kendaraan kita jadi sangat rawan untuk dicuri orang gitu, karena tidak ada jukir resminya. Nah, ini yang mungkin juga sudah semakin terlihat di Surabaya, banyak sekali minimarket yang sudah memberikan petugas parkir yang standby untuk menjaga meskipun kita tetap tidak membayar parkir dan tetap gratis di tempat tersebut. Kami masih lanjutkan di segmen terakhir, pemirsa, usai jeda kami kembali. Ya, pemirsa, kembali dalam bincang-bincang. Kalau bicara tentang parkir, biasanya kita sebagai konsumen memang setiap ada juru parkir kita akan membayar. Ternyata ada kewajiban juga dari penyedia lahan parkir untuk bisa memberikan keamanan di wilayah tersebut, sehingga ketika ada kondisi-kondisi yang terburuk seperti kehilangan pun juga ada yang bertanggung jawab. Tidak hanya konsumen yang akhirnya di posisi yang lemah untuk bisa mengadukan kehilangan kendaraannya misalnya, tapi kita tidak berharap seperti itu, dan mudah-mudahan dengan ada jukir yang resmi dan tetap gratis di minimarket, ini juga bisa memberikan keamanan. Tapi bagaimana dengan potensi parkir? Saya masih punya waktu, mumpung saya bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Pak, kalau kita bicara tentang parkir Surabaya, apakah memang sudah bisa memenuhi target pendapatan parkirnya, atau memang mungkin pajak ke minimarketnya perlu ditingkatkan ini, Pak? Ya. Atau di sisi lain yang mungkin harus bisa diawasi supaya bisa meningkat? Justru potensi parkir sebenarnya yang paling besar itu bukan pada pajak parkir ya. Pajak parkir itu memang lumayan, cuma yang paling besar justru ada pada retribusi parkir. Jadi retribusi parkir ini tarif parkir yang dikenakan pada parkir-parkir di tepi jalan umum. Nah, itu beda. Kalau yang di lokasi usaha namanya pajak parkir, kalau yang di tepi jalan umum namanya retribusi. Ini yang biasanya kita ketemu dengan jukir berpakaian orange misalnya, ada karcisnya seperti ya, itu ada di Jalan Tunjungan misalnya, yang paling gampang Jalan Embong Malang. Nah, ini yang selama bertahun-tahun itu nyaris tidak pernah mencapai target. Misalnya contoh 2024 itu dari target pendapatan 60 miliar dari retribusi parkir tepi jalan umum ini, yang terrealisasi hanya 25 miliar. Tidak ada 50%-nya. Nah, padahal potensinya tentu kita tahu Surabaya ini dengan jumlah kendaraan jutaan yang milik orang kota Surabaya dan yang di luar kota Surabaya masuk, itu tentu potensi parkirnya jauh lebih besar itu. Ya. Ini contoh misalnya tadi malam saya setelah acara itu mampir di salah satu depot makan soto itu di salah satu di wilayah Sukolilo di tepi jalan umum. Dia ramai sekali, kemudian ketika pulang saya membayar parkir,
tidak diberi karcis tadi. Nah, tiba dia itu yang memakai sering rompi terjadi. dinas. Nah, kemudian saya tetap minta parkir, sempat ayal-ayalan. Nah, akhirnya dikasih karcis. Nah, karcis itu kan pasti kebocoran banyak sekali. Dan itu pasti mungkin dia setor ke dinas perhubungan itu misalnya hanya sekian rupiah, padahal potensinya itu pasti lebih tinggi dari itu. Maka perlu pengawasan yang efektif dan ketat, dan bahkan sangat dimungkinkan harus ada evaluasi menyeluruh pada internal dinas perhubungan yang mengurusi masalah ini, karena kita juga tidak tutup mata bila ada potensi oknum-oknum itu yang harus ditertibkan di internal dinas perhubungan. Oke, Pak Andri mungkin bisa memberikan masukan juga apa yang bisa membuat pemerintah Kota Surabaya ini target parkirnya bisa terpenuhi begitu. Ya, dari potensinya kan besar ya. Ya, besar sekali tadi disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Surabaya sudah jelas sekali bahwa biasanya di area yang tadi kita katakan pajak parkir, minimarket atau modern sebagainya, itu kan biasanya ngukurnya kan bukan sekedar menggunakan estimasi. Kira-kira ini berapa ini sehari. Ya. Tapi kalau yang tepi jalan umum di pinggir jalan raya menggunakan ruang jalan, itu yang memang harus, yaitu PR-nya, yaitu PR dan tugas DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat. Karena itu memang jelas-jelas bahwa itu murni masuk ke pemerintah kota, dan itu menurut saya tidak boleh dilakukan estimasi, dan itu harus pasti. Artinya ngomong pasti itu tadi saya katakan di awal adalah bagaimana integrasi datanya untuk kepastian itu. Jadi menurut saya pertama itu adalah bagaimana mulai berani untuk melakukan digitalisasi dan integrasi sistem yang digitalisasi oleh Dishub dan integrasi sistem dengan dinas yang lain yang berkaitan dengan perparkiran. Yang kedua itu syukur ada sanksi dan insentif bagi pengelola parkir untuk yang patuh itu. Kita dapat apa nih, kita bayar terus nih, nggak dapat reward atau apa. Jadi penerapan sanksi dan insentif itu bisa bisa kebanggaan bahwa dia ngelola parkir bener tuh, nggak ada yang apresiasi kan ya, agak sakit hati. Ngapain sih kita? Yang tentu yang terakhir adalah sistem pengawasan dan edukasi publik itu. Sistem pengawasan ini ya, saya berharap bisa melalui DPRD, Perwakilan Masyarakat Kota Surabaya, itu tiap bulan tuh ngomongin loh. Nah, dari kasus ini kita meningkat segini. Nah, kehilangan tadi disampaikan. Ini kriminalitas di wilayah perparkiran menurun drastis untuk bulan ini. Dan itu semakin meningkat terus. Itu yang menurut saya, wah ini beneran ini gitu loh. Ini warga kota tenang, nyaman gitu. Aku kemana-mana nyantai aja. Karena diasumsikan bahwa sistem bekerja dengan baik, pengawasan dilakukan dengan baik, itu semuanya teruji langsung, baik pendapatan dan keamanannya bagi masyarakat. Dan ketika masyarakat bisa melihat, masyarakat juga tentu akan mendukung itu. Masih ada 1 menit terakhir untuk Pak Eri sebelum saya tutup. Apa nih Pak kira-kira solusi jangka pendek untuk bisa membuat ini meningkat pendapatannya? Pengawasan detailnya akan apa yang dilakukan oleh pihak DPRD? Ya, ini harus berbarengan ya antara proses digitalisasi sama pengawasan lapangan yang terukur. Jadi selama ini digitalisasi memang sudah dilakukan di beberapa titik, cuma kemudian pengawasannya yang rendah, kemudian itu tidak digunakan. Ada contoh case di satu titik itu ada alat yang terkait digitalisasi masih berfungsi, cuma dia ngomongin, mas itu sama petugas parkirnya mas gak berfungsi mas, manual lain. Nah, ini yang kemudian harus ditertibkan, karena ada beberapa titik yang kemudian masih bolong-bolong. Salah satu yang masih konsisten itu di sekitar wilayah balai kota. Itu yang pakai digitalisasi, karena memang itu pusatnya pemerintah kota, tentu itu menjadi wajah bagaimana pengelolaan parkir di situ. Tapi di titik lain yang sudah ditempatkan instrumen digitalisasi itu tidak jalan. Jadi, maka perlu pengawasan dan shock terapi tadi misalnya yang ketahuan kemudian tidak sesuai setorannya itu ya kemudian dilakukan tindakan-tindakan, karena ini kan merugikan keuangan negara. Nah, apakah itu nanti mekanismenya dipiring tadi disampaikan atau bagaimana pembinaan dan lain-lain, tapi harus ada shock terapi. Misalnya dia dibawa pakai truk Satpol PP kemudian dibawa ke ruang bagaimana, kemudian dan itu harus dipublikasikan sehingga menjadi efek jerah bagi yang lain. Ya, karena mungkin sekali lagi masyarakat tetap membayar parkir, tapi dengan tidak adanya karcis ini sebenarnya kebocoran. Sudah. Itu contoh misalnya tahun lalu dari 60 ke 25 ada sekitar 35 miliar yang tidak terrealisasi. Padahal 35 miliar itu bisa digunakan kalau misalnya kita membangun rumah tidak layak huni, itu bisa 2.000 rumah tidak layak huni.
Jadi sebenarnya karcis yang selembar kecil itu betapa pentingnya, gitu ya. Iya. Mungkin perlu juga campaign nih Pak, mumpung saya sama Pak Eri sebagai Ketua Komisi C, kita campaign aja. Kasih karcis dulu baru bayar, gitu rasanya ya. Karena kalau kita selama ini kan kebiasaan kita bayar dulu baru diberi karcis. Jadi harusnya tukang parkirnya yang bisa proaktif kasih karcis dulu baru bayar, dan kita jangan pura-pura mau bayar kalau belum ada karcis yang kita pegang, gitu harusnya ya. Terima kasih Pak Eri sudah bersama kami, Pak Andri terima kasih juga sudah memberikan ulasan-ulasannya, dan juga pemirsa terima kasih. Mudah-mudahan juga Surabaya bisa menjadi role model untuk bisa mengelola parkir dengan baik, dan kita lihat nih apakah memang gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya termasuk Pak Wali Kota Pak Eri Cahyadi ini akan tetap terus dikawal terkait perparkiran ini, dan kita lihat juga apakah hasilnya terkait juga dengan pemasukannya parkir di Surabaya juga bisa meningkat. Terima kasih sudah bersama dengan Bincang-Bincang malam hari ini pemirsa, kita jumpa lagi lain waktu dengan topik yang berbeda. Saya Risa Nugraha, sampai jumpa.